Saudara Deddy Mulyadi. Kang Deddy mana? Kang Deddy itu. Kok duduk di baris. Bener ya Bapak Ibu, ucapan dari almarhum Gus Dur, Prabowo merupakan orang yang paling ikhlas, Masya Allah ya. Di sini kita bisa lihat ya keikhlasan beliau menyambut Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana Kang Deddy selalu dipitnah oleh sekelompok oknum ya, termasuk di musyrikan ya. Habib Bahar, Habib Rizik harus lihat ini sih, jadi biar tahu ya mereka ya. Mohon disimak sampai akhir, ini bener sih, menyentuh banget sih. Ini kan kalau Idul Kurban itu kan fokusnya adalah pada pengorbanan setiap orang terhadap Allah, ya kan? Saya lihat Bapak ini hidupnya itu dari dulu berkorban terus, nggak capek Pak berkorban terus? Ya mungkin itu sudah apa ya, dari sononya, lahirnya udah begitu. Jadi ya kita bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa ya, kita diberi banyak karunia, diberi kesehatan, kita diberi nafas, kita harus bersyukur. Dan karena itu kalau bisa membantu orang lain ya itu suatu apa ya, suatu kenikmatan, suatu ya. Nih Pak, kan kalau orang lain tuh gini Pak, tinggal di luar negeri, bangun beli rumah di Australia, di Singapura, bikin rumah di Bali, kok Bapak malah milih di Hambalang ngurusin kambing lagi Pak. Ini kalau saya ngurus kambing memang orang kampung Pak. Bapak saya tentara prajurit Pak. Iya. Kalau Bapak dulu kan Siliwangi ya? Iya Pak. Siliwangi, prajurit Pak, prajurit kader Palang 3 Pak Bapak. Palang 3? Iya Palang 3, 28 tahun pensiun karena sakit, karena pernah diracun mata. Tapi anaknya jadi bupati, anggota DPR RI dan sebagainya, kan luar biasa. Alhamdulillah. Berarti yang hebat bapakmu itu. Iya, gitu. didoain terus. Iya. Nah, kalau saya kan ngurus kambing, ngurus sapi kan di kampung. Kalau Bapak kan keluarga ekonom. Kok Bapak ini aneh, kok senengnya pelihara kuda, pelihara sapi, pelihara kambing? Kenapa Pak? Ya memang satu ya, memang saya kan itu semua adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Makhluk ciptaan Maha Kuasa. Dan ya kita juga harus menyayangi dan mencintai semua ciptaan Yang Maha Kuasa. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan, kota musyrik, tapi kota nate bersih, bener temu, kejahatan anak hampir nugering di Ubaran, tawuran leungit, taman-taman aralu, nu dagang naparayu, jelema suka bunga, eta kota musyrik saya itu bersih, anu beriman siga kumaha. Saudara Deddy Mulyadi. Kang Deddy mana? Kang Deddy itu.
kok duduk di baris Ini akan menghambat saya tadinya. Kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Mulyadi. Ini kan kalau Idul Kurban itu kan fokusnya adalah pada pengorbanan setiap orang terhadap Allah, ya kan? Saya lihat Bapak ini hidupnya itu dari dulu berkorban terus, nggak capek Pak berkorban terus? ya mungkin itu sudah apa ya, dari sononya, lahirnya udah begitu. Jadi ya kita bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Kita diberi banyak karunia, diberi kesehatan, kita diberi nafas. Kita harus bersyukur, dan karena itu kalau bisa membantu orang lain, ya itu suatu apa ya, suatu kenikmatan, suatu ya. Nih Pak, kan kalau orang lain tuh gini Pak, tinggal di luar negeri, beli rumah di Australia, di Singapura, bikin rumah di Bali. Kok Bapak malah milih di Hambalang? Ngurusin kambing lagi Pak. Ini kalau saya ngurus kambing memang orang kampung Pak. Bapak saya tentara prajurit Pak. Iya. Kalau Bapak kan Dulu di Siliwangi ya? Iya Pak. Siliwangi. Prajurit Pak, prajurit kader Palang 3 Pak Bapak. Palang 3? Iya Palang 3, 28 tahun pensiun karena sakit, karena pernah racun mata. Tapi anaknya jadi bupati, anggota DPR RI dan sebagainya, kan luar biasa. Alhamdulillah. Berarti yang hebat bapakmu itu. Iya, Gitu. didoain terus. Iya. Nah, kalau saya kan ngurus kambing, ngurus sapi karena di kampung. Kalau Bapak kan keluarga ekonom. Kok Bapak ini aneh, kok senengnya pelihara kuda, pelihara sapi, pelihara kambing? Kenapa Pak? Ya memang satu ya, memang saya kan itu semua adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Makhluk ciptaan Maha Kuasa, dan ya kita juga harus menyayangi dan mencintai semua ciptaan Yang Maha Kuasa.
jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Jadi Purwakarta kan dituduh kota musyrik, ya kan, kota musyrik. Tapi kota nate bersih, bener temu. Kejahatan hampir nu gering di Ubaran, tawuran leungit, taman-taman aralu, nu dagang parayu, jelema suka bunga. Eta kota musyrik sakitu bersihna anu beriman siga kumaha. Selamat menikmati acara malam ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu saja dari saya, Kang Deddy. Iya, Pak. Selamat melaksanakan. Semoga saudara-saudara sekalian malam ini mendapat kebaikan semua. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kalau boleh menyampaikan amanat dari warga Cirebon. Warga Cirebon tuh kesulitannya 3, Pak. Ya. Yang pertama, kalau kemarau sulit air. Yang kedua, kalau pinjam duit di sini lewat Bang Emok namanya, Pak. Bener gak? Bang Emok itu pinjam 1 juta, dipotong 100.000, besoknya harus nyicilnya 10% sampai 15% bunganya. Gede, Pak. Yang ketiga, sekolah dibilang gratis tapi masih bayar, Pak. Coba, Pak. Nah, ini keluhan dari warga Cirebon dan hampir semua keluhan di warga Jawa Barat dan Jawa Tengah, betul nggak? Mudah-mudahan nanti ke depan di setiap desa ada kredit murah bagi rakyat yang 1.500.000 biar nggak tercekik rentenir. Amin. Mudah-mudahan ke depan sekolahnya bener-bener gratis. Mudah-mudahan ke depan di Cirebon nggak lagi kekurangan air ketika kemarau, Pak. Itu aja kan? Bener nggak? Ini amanat, Pak, dari warga. Terima kasih. Itu akan kita Oh iya, Pak, tambah jalan ke desa masih pada jelek katanya, Pak. Iya, Pak. Benar. Sampai nyeri awak nih, Pak. Aduh. Nyeri awak. Ya. Sule sampai sakit badan, Pak. Iya, Pak. Tapi ketika lewat jalan jelek kita sama ingat sama Allah, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kecuali Anton, enggak ingat. Ya Allah. Terus yang berikutnya daripada seniman, Pak. Seniman sekarang kurang panggungan, Pak. Penghasilannya kecil. Ya, tepuk tangan semuanya buat Pak Prabowo ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Pak. Saya catat semua amanatnya, saya catat. Amin. Terima kasih, Pak. Salam buat Bapak, dadah semuanya. Kita perjuangkan bersama. Kita perjuangkan bersama. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa memimpin bangsa Indonesia 2024 sampai 2029. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo Subianto yang memberikan dukungan pada saya untuk mencalonkan gubernur di Jawa Barat. Saya paham betul Bapak sangat memberikan perhatian khusus pada saya sehingga saya dibolehkan naik mobil di Cupnya, dan saya juga dicari oleh Bapak saat acara GSN di Jakarta. Saya ucapkan bagi saya itu adalah support moral yang membuat saya memiliki kepercayaan diri yang penuh untuk menang di Pilgub Jawa Barat. Saya terima kasih Bapak, dan terima kasih bagi seluruh rakyat Jawa Barat yang memilih. Saya mengucapkan terima kasih. Tidak ada rakyat yang memilih saya bukan apa-apa, dan berterima kasih juga yang buat yang tidak memilih. Karena apa? Karena mereka juga sudah berpartisipasi dalam proses demokratisasi di Jawa Barat. Pada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, saya ucapin terima kasih.
Apa yang dimakan oleh Bapak? Ternyata ikan asin. Oh, bapaknya sih kurang Sunda pisan nih dah. Asin jeung sambal jeung lalap. Aduh. Teu disenokan deh. Wah, ini juga. Lu kasihin ya? Oh, tiga orang sih bisa mah topik teh. Ai Pak Topik di mana sih ya teh? Asli di Belanda. Asli di Belanda terus. Terus rame di Cikampek. Di Cikampek. Aduh. Thailand juga. Asli dari mana Bapak? Bapak mah mukanya Eropa. Mukanya Eropa. Asli Eropa tapi bisa Ringgi gimana? Lu kan turun Belanda oke tapi di rumah. Oh, di Jerman. Alhamdulillah. Air resep kan sama jeung tarasinya. Iya, Bang. Bang. Siap. Bapak di mana Bapak kawin? Di Itali. Oh, Itali. Santas asli. Bapak di mana Bapak meni serius? Di Indramayu. Oh, Indramayu. India. Oh, India. Aduh. Ya, kita makan sama sambal dan asin. Abi Kang Deddy sendiri di mana kan? Kami di mana kan? Abi mah teu puguh keluarga negaraan. Kadang di Nukolot, kadang di Nungora. Baret merah bahasa Sundanya apa Pak? Baret berem. Bahasa Sundanya baret merah itu baret Berem. baret berem. Sunda itu logat yang susah diulangi adalah kalimat baret berem. Dulu Bapak kesatuannya sini baret berem. Baret berem. Juga kujang juga kujang. Nih kalau dulu Pak kan Bapak ke hutan nih operasi, latihan atau operasi waktu Kopassus. Yang dimakan apa kalau makanannya habis Pak? Ya daun-daun. Sama ular. Ular. Aduh, daun sama ular. Daun. Pernah makan ular Pak? Pernah. Alah, ular apa Pak? Apa ya? Kobra juga pernah. Kobra pernah. Nggak takut nangkepnya Pak? Dilatih untuk nangkep. Dilatih untuk nangkep. Pernah nangkep ular kobra. Oh, bagus. Oh, Ada pawangnya kok. iya. Ini pernah sering operasi. Kalau ini operasi gitu. Jadi bukan Bapak ini sebenarnya wajahnya ganteng, wajahnya wajah Dulu ganteng. masih ganteng loh Pak. Tapi kenapa Bapak ngambil profesi yang mengambil resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan? Ya saya kira itu kebanggaan ya. Kita ingin, yang intinya kan kita ingin mengabdi, kita ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur. Yang jelas, saya akan memberantas patung di Jawa Barat, ya, yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya. Itu namanya
matung gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Patung itu berdiri di hati para pejabat, di hati orang-orang kaya, di hati anak-anak sekolah. Geng motor melanda di mana-mana dibiarkan. Itu namanya, itu patung, itu namanya. Patung itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, makanya kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan apa lawan? Tunggu tanggal mainnya. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita sudah melihat ya Bapak Ibu, betapa ikhlasnya ya seorang presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Sudah kita rasakan ya, dari cara berbicaranya, dari cara tingkah lakunya ya, Masya Allah ya. Dan kita juga melihat Kang Deddy Mulyadi ya, gak tahu kenapa ya kalau lihat Kang Deddy atau Prabowo ya berbicara itu, hati itu terasa kayak mau nangis gitu ya. Kenapa ya? Aura positifnya tuh kena loh, kena banget. Nah, Habib Bahar, Habib Rizik, semoga bisa melihat ya video persahabatan Kang Deddy sama Prabowo. Oke, see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.